Sempat ada era di mana kita dibuat kagum menyaksikan seorang pemuda Santos menari-nari di atas rumput hijau. Pemuda itu kembali membuat publik terkesima manakala turut berkontribusi membawa kejayaan di Barcelona. Lama tak lagi mentas di Eropa, sang pemuda kini dikabarkan bakal gantung sepatu. Dia adalah Neymar. Beberapa tahun terakhir Neymar mengalami rentetan cedera. Perlahan namun pasti cedera itu menggerogoti dirinya bukan cuma dari segi fisik tetapi juga dari segi mental. Sementara dunia masih mengingat tarian khas samba miliknya, sang bintang sedang mempertimbangkan hengkang selamanya. Apa yang terjadi pada Neymar sebenarnya? Di video kali ini Starting 11 Moment akan mengulas Neymar yang memasuki detik-detik terakhir karirnya sebagai seorang pesepak bola. Bagaimana cedera berkepanjangan menggerogoti kondisi psikis sang penari samba lapangan hijau ini? Simak selengkapnya. Di tahun 2009 atau 17 tahun yang lalu, tersebutlah seorang pemuda dengan gaya bermain sepak bola yang khas. Kreativitas, kemampuan dribble yang menawan bak seorang penari di atas lapangan membuat semua orang tersihir akan kemampuannya. Dibalut kostum putih khas Santos, pemuda ini memancing perhatian banyak klub raksasa termasuk Barcelona. Ya, pemuda yang sedang kita bicarakan ini adalah Neymar. Seorang bintang muda Santos yang digadang-gadang bakal jadi talenta besar sepak bola di masa depan. Neymar berhasil mempersembahkan gelar Copa Libertadores untuk Santos pada 2011. Sesuatu yang kemudian mengantarnya ke karir yang lebih cerah di Barcelona. Juli 2013, proses transfer akhirnya terlaksana. Barcelona menebus Neymar seharga 88 juta euro, sebuah nilai yang tentu saja fantastis pada masa itu. Meski mahal, investasi Barca ternyata tidak sia-sia. Seperti prediksi banyak pengamat ketika itu, di Barca Neymar benar-benar menjelma menjadi seorang talenta besar dunia sepak bola. Perlahan namun pasti Neymar menjadi bintang di Camp Nou. Kepiawaiannya mengolah bola membuat Neymar membentuk trio legendarisnya sendiri di Barca. Bersama dengan Luis Suarez dan Lionel Messi, ketiganya menjadi salah satu trio paling mematikan dunia. Ketiganya berhasil persembahkan treble di tahun 2015. Sebutan bocah ajaib ketika itu masih melekat pada diri Neymar. Seiring itu Neymar juga tumbuh menjadi pemain kunci timnas Brasil. Ex-pemain Santos yang meniti karir internasional di level U17 ikut serta dalam beberapa edisi Piala Dunia. Puncaknya adalah ketika ia turut menyumbang 4 gol dan 1 assist di Piala Dunia Brasil 2014. Sebagai sosok yang punya kemampuan luar biasa, Neymar tumbuh menjadi pemain yang dicintai publik Barcelona. Namun narasi kemudian berubah sejak musim panas 2017. Sebuah keputusan besar dibuat oleh sang bocah ajaib. Di tengah masa-masa indahnya bareng Messi dan Suarez, Neymar pindah ke Paris Saint-Germain. Iming-iming fulus berlimpah tampaknya membuat Neymar tak kuasa menahan diri. Padahal ketika itu Lionel Messi sempat membujuknya untuk bertahan. Lapulga bahkan berani menjamin kalau ia akan menjadikan Neymar pemain terbaik di Barca. Namun tekad Neymar sudah kadung bulat. Ia pindah dengan nilai transfer sebesar 222 juta euro. Dengan total biaya yang edan, keputusan Neymar meninggalkan Barcelona akhirnya menuai tanggapan sebagai aksi yang syarat kontroversi. Para fans di Camp Nou bahkan sampai menyebutkan pengkhianat dan mata duitan karena rela meninggalkan Barcelona hanya demi menerima kontrak yang bernilai fantastis. Karir Neymar di Paris awalnya sangat mulus. Gelar demi gelar domestik ia sapu bersama raksasa Prancis. Di Eropa, Neymar telah berhasil membawa PSG ke final edisi 2020, meski pada akhirnya harus tumbang. Investasi PSG tampaknya menguntungkan buat mereka maupun Neymar sendiri. Tapi kepindahan ini justru menjadi awal kehancuran buat sang bintang.
Sebetulnya Neymar sudah mengalami rentetan cedera sejak di Barcelona. Cedera pada tahun 2014 menjadi awal mula masalah terbesar sang bintang Samba. Namun cedera itu berkembang jadi makin parah di PSG. Tahun demi tahun berlalu, karir Neymar di ibu kota Prancis mulai menurun. Tak lagi sama seperti ketika awal kedatangannya. Pada 2018, Neymar mengalami retak tulang metatarsal kaki kanan akibat salah tumpuan. Setelah menderita cedera itu, penurunan performa mulai tampak nyata. Hamstring, otot, ankle, dan berbagai cedera lain menghantamnya. Hingga pada akhirnya di tahun 2023, Neymar dibuang ke Al Hilal setelah dianggap tak lagi berguna buat PSG. Ketika itu Neymar berusaha menemukan kembali ritme permainannya. Al Hilal dinilai sebagai sebuah jalan keluar di mana Neymar bisa menghidupkan kembali karirnya. Namun takdir justru berkata lain. Di Al Hilal Neymar cuma bermain beberapa kali. Rentetan cedera lagi-lagi menghambat karirnya di klub asal Arab Saudi itu. Sebagai pemain bergaji tinggi, kontribusi Neymar di Al Hilal jelas tidak sepadan. Sementara bintang Brasil itu berkali-kali harus naik meja perawatan, suara-suara sinis mulai terdengar. Banyak yang menyebut Neymar makan gaji buta. Leha-leha dapat uang triliunan rupiah. Neymar nyaris menyerah sampai akhirnya panggilan untuk pulang datang menghampirinya. Reputasi Neymar sudah kadung hancur akibat banyaknya cedera yang ia derita. Saat tak ada lagi klub yang menginginkannya, Santos menawarkan sebuah jalan pulang. Neymar tak perlu pikir panjang memikirkan tawaran itu. Januari 2025 ia resmi pulang ke kampung halaman dan coba untuk tetap berkarir sebagai pemain profesional. Sebagai sosok jebolan Akademi Santos serta teladan yang pernah dipuja-puja, Neymar jadi sosok penting di klub Brasil. Setelah resmi diperkenalkan, ex pemain Barcelona itu menjadi kapten tim masa kecilnya. Namun Neymar masih saja berkawan karib dengan cedera. Maret 2025, Neymar menangis karena kembali dihantam cedera hamstring. Akhir 2025, masalah lutut Neymar kembali kambuh. Itu membuatnya harus naik meja operasi dan baru kembali aktif pada Februari 2025. Namun nasib sial masih saja datang. Di laga comeback melawan Villa Club, Neymar dihajar dengan tackle keras yang membuatnya kembali meringis kesakitan. Tackle di laga melawan Villa Club memang tak sampai membuat Neymar menepi ke ruang perawatan lagi. Namun satu tackle itu tampaknya sudah cukup memberi pukulan telak buat pemain yang tanggal lahirnya sama dengan Cristiano Ronaldo itu. Tak lama setelahnya, Neymar belak-belakan mengatakan kalau ini mungkin menjadi tahun terakhirnya menjadi pesepak bola. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Mungkin saja ketika Desember datang, aku akan memutuskan untuk pensiun. Aku sekarang mencoba hidup tahun demi tahun saja, kata Neymar dalam wawancara bersama media online Brasil KC. Pernyataan Neymar itu sontak jadi pemberitaan di mana-mana. Semua orang memahami bahwa di titik seperti sekarang, pensiun mungkin jadi keputusan bijak buat seorang Neymar. Namun dari pernyataan Neymar ini kita bisa menangkap satu hal. Cedera tampaknya sudah benar-benar membuat Neymar mulai menyerah pada sepak bola. Keinginan pensiun ini sebenarnya sudah dirasakan Neymar sejak tahun 2024. Cedera ketika itu membuatnya benar-benar ingin menyerah. Saat itu Neymar menggambarkan rasa sakit membuatnya benar-benar kehilangan minat pada sepak bola. Namun dukungan dari keluarga pada akhirnya membuat Neymar memutuskan untuk bangkit lagi. Namun itu cerita 2 tahun lalu. Kini setelah nyaris 2 tahun, cedera tetap menjadi sahabat karib sang bintang Brasil. Maka dari itu ucapannya terkait pensiun di akhir 2025 bisa jadi benar. Seperti banyak bintang lain yang akhirnya menyerah setelah digerogoti cedera, mungkin tahun ini memang akan jadi akhir buat Neymar. Di tengah kondisi fisik dan mental yang perlahan mulai pudar, Neymar masih menyimpan satu semangat membara dalam dirinya. Nurani Neymar masih meminta dirinya tampil di Piala Dunia 2026.
Neymar sangat berambisi untuk bisa bermain di sana dan memberikan persembahan terakhir sebelum mungkin pensiun untuk selamanya. Semangat itu tergambar dari ucapan Neymar. Tahun ini adalah tahun yang sangat penting, tidak hanya untuk Santos tetapi juga untuk tim nasional Brasil karena ini adalah tahun Piala Dunia dan juga untuk saya. Saya ingin bermain musim ini dengan kemampuan 100%, katanya ketika ditanya soal masa depan. Namun masalahnya pintu untuk kembali masuk ke dalam skuad Brasil tidak akan mudah terbuka buat Neymar. Terlepas dari statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim Samba, kondisi fisik Neymar bisa jadi hambatan. Carlo Ancelotti juga mengatakan bahwa hanya pemain dengan kondisi terbaiknya lah yang akan masuk skuad Brasil. Ancelotti pun pernah dengan gamblang menyatakan, masalah fisik adalah masalah utama yang selama ini menghalangi Neymar masuk ke timnas Brasil. Ini adalah keputusan teknis yang ditentukan banyak hal. Tak ada yang meragukan talentanya, tapi kami harus mengevaluasi kondisi fisik semua pemain, itu yang terpenting, kata Ancelotti September lalu. Cedera memang jadi musuh banyak bintang besar sepak bola. Dalam kasus Neymar, cedera yang sudah jadi sahabat karibnya diam-diam juga ikut membunuh semangat dan gairahnya merumput di lapangan hijau. Neymar tampaknya sudah memantapkan tekad untuk pensiun, meski masih mendambakan satu kesempatan main di Piala Dunia. Lalu menurut kalian football lovers, akankah Neymar benar-benar pensiun di akhir tahun 2026 ini? Apakah masih ada jalan supaya Neymar bisa bermain membela Brasil di Piala Dunia 2026? Lalu, momen apa yang paling kalian ingat dari Neymar? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar ya. Pastikan kalian like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.